Jino kamu persilahkan kepada anak medua gedanyo yang juara sa menulis Arab Jawi di papan LED, juara 1 tingkat SMP. Tentu Ji, kamu persilahkan kepada Ananda Khalisa dari SMP 1 Pekanbadak. Kamu persilahkan. Berkenan kamu undang Yang Mulia Tengku Murtada untuk memandu sesi penampilan tulis Arab Jawi. Kamu persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja. Jadi kamu persilakan untuk menulis lagi yang kamu perlombakan orangnya doa sesudah wudu. Kemudian yang perlu diperhatikan, yang pertama tinggai kalimat, kemudian juga tinggai titik dan juga tinggai baris. Kemudian perlu diperhatikan kerapian pinggir di sisi kiri dan kanan menajib lurus sesuai dengan aturan yang berlaku Pak Wate lomba orangnya. Itu selesai ditulis akan kami nilai kembali dan kamu Wate selama mungkin 15 menit. Dari Jino silakan untuk memulai doa sesudah wudu lagi orang. Biarlah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sahabat Bandung, dan Ino sambil Tanyo menyaksikan bersama hadir Tanyo, kita saksikan penampilan dan kita lanjutkan. Dan kita lanjut Bapak Ibu sambil dapet Tanyo Khalis mutuahnya untuk Arab Jawi. Langsung saja Tanyo sambut penampilan dari juara sa kategori baca dan surah kitab SD Lahpe Ananda Dian Nufus An-Nazira dari SDN Bungcala. Kamu persilakan dan diuji oleh Tengku Muhammad Zakir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Baik, sebentar adik sebelum Tanyo mulai, kepada adik Dian Nufus An-Nazira, kamu persilakan untuk membaca bab fasal atau bab sunat sebelum wudu dan sunat waktu wudu. Yang tahu? Ya, kamu persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sunnah sebelum wudu. 1. Menghadap kiblat hingga selesai. 2. Membasuh kedua tapak tangan hingga pergelangan. 3. Berkumur-kumur lalu memasukkan air ke lubang hidung kemudian dikeluarkan. 4. Bersuci, gosok gigi. 5. Membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sunnah sebelum waktu wudu. 1. Mengusap anggota yang dibasuh. 2. Tiga kali membasuh dan mengusap. 3. Menyiram rapi dalam tangan dan kulit. 4. Mengusap kedua-dua tangan sekaligus. 4. Melebihkan basuhan tangan dan kaki lewat siku dan mengangkat kaki sedikit. Mengusap semua kepala. 7. Berturut-turut dalam pelaksanaan wudhu. 7. Memakai air sehemat-hematnya. 9. Mendahulukan kanan pada tangan dan kaki. 10. Meminum sisa air wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan tentang sunnah sebelum wudhu. Sunnah sebelum wudhu ada 5 macam. Yang pertama,
menghadap kiblat hingga selesai. Kita disunahkan menghadap kiblat hingga selesai dari mulai berwudu hingga selesai berwudu. 2. Membasuh kedua tapak tangan hingga pergelangan. Misalnya contohnya dari ujung jari hingga pergelangan. 3. Berkumur-kumur lalu memasukkan air ke lubang hidung, kemudian dikeluarkan dari sebelah kiri. 4. Basuh gigi, gosok gigi. Kita disunahkan bergosok gigi pakai siwak, ataupun kalau tak ada siwak, memakai sikat gigi. 5. Membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kita disunahkan membaca Bismillahirrahmanirrahim sebelum pekerjaan wudhu. Sunnah waktu wudhu. Sunnah waktu wudhu ada 10 macam. Yang pertama, mengusap anggota yang dibasuh. Mengusap anggota yang dibasuh seperti muka, tangan, dan sebagainya. 3 kali membasuh dan mengusap. Itu yang sunnahnya, yang wajibnya sekali. 3. Menjilat-jilati jari tangan dan kaki. Menjilat-jilati di sela-sela jari tangan dan kaki. 4. Mengusap kedua-dua telinga sekaligus. Kita disunahkan mengusap kedua telinga sekaligus. Itu yang sunnahnya. Atau sampai perbatasan dagu dan dari telinga kanan sampai telinga kiri. Yang kedua ialah membasuh dua tangan sekali, yaitu dari ujung jari tangan sampai siku, dan dilebihkan sedikit untuk menyempurnakan yang wajib. Yang keempat ialah mengusap kepala sekali. Kita mengusap kepala di tempat tumbuhnya rambut. Yang kelima ialah membasuh dua kaki sekali, yaitu dari ujung kaki sampai mata kaki. Dilebihkan sedikit untuk menyempurnakan yang wajib. Yang keenam ialah tertib. Apa itu tertib? Tertib adalah beraturan. Maksudnya yang awal diawalkan, yang akhir diakhirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita aplaus bersama, Masya Allah, luar biasa sekali. Gedhana tidak anak-anak gedanya bahpih mantau SD, tapi luar biasa bak baca dan surah kitab. Jadi luar biasa sekali programnya. Kita aplaus sekali Bapak Ibu. Dan dari yang kami kalian bersama, jadi begitu penting ya program buat kita basi gulanya. Jadi hal-hal yang wajib kata depu dengan tak pelajari buat kita basi gula. Meskipun mungkin dalam jangka waktu lebih kecil jamnya daripada jam pelajaran lain, tapi ini yang lebih utama dan fondasi untuk anak-anak kita generasi penerus. Baiklah Bapak Ibu hadirin Bandung, Jino mari sama-sama nih ditanya selesai siap penampilan untuk gedulih Arab Jawi. Jadi mari takalon koreksi oleh Tengku yang sebagai dewan juri yang hadir bersama-sama. Tanyo kamu persilahkan kepada Tengku. Baik, untuk koreksi ji mungkin lagi yang kalian udah dengar ya, menurut sekilas pantauan danyo ketiga peserta yang kalian baca danyo Bang Bandung, Ban Ledro nya baca kitab dengan gate, dan wati geturah pun wati ngejelaskan dengan lancar dan gate. Mungkin walaupun memang perbedaan baju tapat dari segi kelancaran atau mudah dimengerti atau tidak, nyo bisa menjadi nilai plus lo bak kelancaran atau mudah dimengerti oleh orang yang dengar. Menurut lon tanyo bak lon dengar lebih mengenong ke yang terakhir tanyo bak kejelaskan tentang fardai wudu, karena memang waktu terdengar lancar, hanya mudun dan bahasa yang digunakan mudah dimengerti. Mungkin sekian yang mentong dari Lontuan. Kemudian dilanjutkan dengan penilaian bak cabang tulis Arab Jawi. Jadi ini walaupun hanya luduri detail kan, tapi menyatakan cara tulis, lo yakin adiknya namurno kaligrafi, betul ya? Jadi jika tanda dari cara tulis sin, walaupun lo kau ahli kaligrafi, tapi kaim dimulai. Jadi menyuguh kena pengayu koreksi, menyentuh usia SMP,
tulisan lagi nyo yang sangat bagus. Allahu Akbar. Sangat bagus. Cuma dia nak padum-padumpan. Mohon maaf Pak Budi, perlu kita sampaikan bahwa dalam kitab Ta'limul Muta'allim inan menulis wa husnul khatti min mafatihir rizqi, laga tulisan kunci rezeki. Makanya lungguh lundia SD kaji mulai alhamdulillah Arab Jawi dan bahasa Indonesia kajino kena lun yakin menyonyo cara tulis lu perhatikan sin dan shin kemudian ha bandum-bandumnya mengikuti kaedah kaligrafi walaupun padum-padumpat yang perlu disempurnakan, tapi menyonyo urung usia SMP lagi nyo tulisan nyo dayu budoh nyo yang lain talu dia. Jadi nyo tajuk nilai padum juk nilai dan sang hana dudum juk luar biasa. Nyo tabuh angka terlalu kecil, tetapi angka di luar biasa. Cuma biu dari lon, dia harus biasakan walaupun rokan merno kaligrafi. Nyo biu masukan, kon kritik masukan. Harus membedakan hamdah qata dengan hamdah wasal. Contohnya asyhadu alla ilaha, jadi kena hamdah syi'nya nyan harus nah asyhadu kena lagi ain ujung ain ya menyo yang la ilaha di meyu kemudian nah yang hana perlu ada bu pakai contoh waj'alni nyo be nubuh lagi nyo atau be nubuh lagi nyo hana perlu bu nyo hamdah wasal, tetapi nyo hamdah qata harus tabu ujung inan kabu. Jadi nyo nilai di nyo hana dulu angka tetapi luar biasa. Terima kasih kajian kembali. Bagu angka lepau pati. Ya, terima kasih kepada Tengku dan luar biasa sekali ya dan getana cedah anak gedanyo kali ditampilkan penampilan makaji kan maka aja juara karena memang luar biasa. Ananda Siti Alifia Hasna dari SMPN 1 Blang Bintang, disilakan. Dan Nyokeh merupakan juara pun ya cabang lomba baca surah kitab untuk Glahsa alias Glah 7 SMP. Silakan. Membaca Pak yang haram bagi yang haram bagi urang yang tiada air sembahyang. Yang haram bagi orang yang tiada air sembahyang. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Fasal bermula barang siapa binasa air sembahyangnya maka haram atasnya tawaf Baitullah dan sembahyang dan menjabat mushaf dan mengangkat dia dan menjabat luh yang tersurat dalamnya Quran dan halal mengangkat dia dalam mata benda jika dikasatkan mata benda semata-mata dan membalikkan daunnya dengan kayu dan halal bagi kanak-kanak menjabat dia karena menderasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kitanya uronyo akan belajar tentang yang but-but harum bagi urun yang anak sembahyang. But-but yang harum bagi urun yang anak sembahyang adalah tawaf Baitullah. Apa dia madengku tawaf Baitullah? Tawaf Baitullah adalah tanyo mengelilingi Ka'bah, baik tanyo tawaf Baitullah karena sunat ataupun wajib. Dan tak sembahyang hana menceh sembahyang sunat ataupun sembahyang wajib karena syarat sah sembahyang adalah wudu. Punya anak sembahyang, berarti dia hanya tak sembahyang. Dan tamat Quran, hanya dia tamat Quran walaupun cuma tabut. Dan tamat kertas-kertas yang ada tulisan-tulisan Al-Quran walaupun cuma tulisan Alhamdulillah, nyece. Dan halal bagi dia tabut Al-Quran, punya tamat Al-Quran dalam tah. Misalnya dia tabut Al-Quran dalam tah. Dalam tahan hana menceh nak Quran, nak buku, pulpen, kotak pensil. Dan tanya dia tabut Quran, bertanit. Baik tabut Quran, tanya tengok tamai buku. Menya tanya tamai Quran, maka tanya hansah, kaharum.
Dan tanyo je dah balik Al-Quran menyena perantara lagi kaya, menyena perantara lagi kaya, tanyo je dah balik Quran. Baik tanyo langsung dapat Quran. Dan halal bagi anak-anak mi mat Quran karena belajar. Dan halal bagi anak-anak mi tamat Quran karena masa belajar. Baik saya tanyo dengan berhalangan. Tayu ba adik tanyo. Adik, cok Quran ziat. Nya hanya tapi nyan gara-gara kemauan ji. Sabib tanyo yu. Lebih kurang lelaki maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, penampilannya Anu Tanyo yang sangat-sangat luar biasa, yang kalian maknai dari kitab Fardu NG ke Tanyo Mandung. Selanjutnya Anu Nda dari Afifah Syahira SMP Sa Lebah Selawak, yang juga merupakan juara sa kategori baca dan surah kitab tingkat SMP kelas 8 atau 2 SMP. Kamu persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudari Afifah Syahira dipersilakan membaca bab fasal yang membinasakan air sembahyang. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbalallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasal bermula yang membinasakan air sembahyang itu 4 perkara. Yang pertama, keluar suatu daripada 2 jalan melainkan mani. Kedua, hilang akal sebab tidur atau lainnya, melainkan tidur yang tetap pada tempat kedudukannya. Yang ketiga, bertemu kulit laki-laki dan kulit perempuan yang besar keduanya lagi hilat. Yang keempat, menjabat kubul anak Adam atau dubur dengan batin tapak tangan dan batin segala anak jari dengan tiada berlapis. Jadi pada pasal ini dibahas tentang hal-hal yang bisa menghilangkan air sembahyang kita. Itu ada 4 perkara. Yang pertama, keluar satu daripada 2 jalan. Jadi yang pertama daripada 4 perkara itu keluar sesuatu daripada dubul atau dubur kita, yang kering maupun yang basah, kecuali mani. Contohnya seperti buang air kecil, buang angin dan lain sebagainya, kecuali mani. Yang kedua, hilang akal sebab tidur atau lainnya. Jadi ketika kita tidur otomatis kita hilang akal. Di sini dibahas tentang tidur dengan secara duduk. Ketika kita tidur duduk, itu kita bergerak, bagian bawah kita, dubur kita itu bergerak, terangkat, itu hilang air sembahyang. Tetapi jika kita tidurnya tetap, kita tidak bergerak, tidak terangkat bagian bawah kita, dubur kita, itu tidak itu tidak hilang air sembahyang kita. Yang ketiga, bertemu kulit laki-laki dan kulit perempuan. Yang ketiga daripada 4 perkara itu bersentuhan kulit laki-laki dan kulit perempuan yang sah nikah, yang bukan mahram, dan tanpa berapi, itu hilang air sembahyang kita. Dan yang keempat, yang terakhir itu menjabat kubul atau dubur dengan batin tapak tangan. Batin tapak tangan, telapak tangan dan jari-jarinya. Zahir telapak tangan, bagian belakang tangan kita. Jika kita menyentuh dubur atau kubul kita dengan menggunakan batin kita, itu hilang air sembahyang tanpa berlapis. Tapi jika dilapisi oleh kain atau sebagainya, itu tidak hilang. Jika kita menyentuhnya dengan zahir tanpa berlapis, itu tidak apa-apa. Itu tidak hilang air sembahyang kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada adik Tanyo, di Afifah, yang telah menjelaskan tentang tata cara berwudu dan juga hal-hal yang membatalkan pahala Adik Tanyo dan sembahyang. Oke, selanjutnya Bapak Ibu langsung mantong Tanyo Hei adik Leni Zakia dari SMP Darul Imarah, yang merupakan juga juara sa kategori baca dan surah kitab tingkat SMP kelas 9. Kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudari Leni Zakia membaca bab tentang masuk tandas. Dipersilakan. Perkenalkan, ulun tua Leni Zakia dari suku Lanyo, yaitu SMP Negeri 1 Darul Imara. Takzim kepada seluruh hadirin yang hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Amin ya rabbal alamin. Fasal bermula, hendaklah mendahulukan orang yang masuk tandas itu akan kakinya kiri. Jadi bak fasalnya gepegah tentang masalah-masalah anjuran bagi orang yang menjak tamong tandas. Tandasnya aku WC. Anjuran jih yang ke dapat dahulu akiwi. Sebab pakan bak tandasnya yang ke tempat tanya tabung hajat. Tempat yang kotor. Yang ke gepegah geanjurkan mendahulukan kaki kiri. Dan tak kalah keluarnya mendahulukan kakinya kanan. Dan lom wate tatibit daripada tandasnya, tatibit dahulukan dengan kaki kanan. Beda dengan tatamong dalam masjid, tatamong dalam majelis-majelis. Punya tatamong dalam masjid, dalam rumah Allah, tatamong dengan akinan, tatibit dengan akiwi yang keanjurkan. Dan jangan ia membaca zikir Allah. Dan long getanyo geanjurkan wate tatamong dalam tandasnya bek terbaca zikir Allah. Pedema zikir Allahnya nyan ke astaghfirullah, subhanallah. Menyo surah tekedi lam tandas bersendu takende hasyih alhamdulillah nyan kon zikir Allah. Tapi munyo hana sengaja, hana pepe pemaafkan dalam hukum agama Islam. Dan jangan ia menanggung nama Allah. Dalam keanjurkan lam tanyo hanjat tatanggung nama Allah. Pedema barang tatanggung nama Allah yang ke surah tegedi tak pakai kalung ataupun tak pakai sabah belum yang tertulis nama Allah. Yang hanjat tatamong dalam tandas munyo kena tamong taplah ilep yang menanggung nama Allahnya baru tatamong dalam tandas. Dan nama Rasulullah binancik dengan nama Rasulullah. Tanyo hanjat tak menanggung nama Rasulullah. Surah tegedi tertulis bak jaro Rasulullah ya Nabi Muhammad. Apapun itu yang ditanggung nama Rasulullah hanjat tak berdamang dalam tandas. Dan nama malaikat binancik nama malaikat hanjat tak berdamang nama malaikat dalam tandas. Dan huruf Quran binancik dengan huruf Quran. Kiban dema surah tegedi, misalnya baca tanya tabau. Desablang tu ligat tertulis ayat kursi ataupun bismillah. Yang menyo kena bak tamong tandas, tasut bajele baru tamong tandas. Dan hendaklah ia menutup kepalanya. Dan long keanjurkan wate kena tamong dalam tandas tatuk ule. Pokok dema tatuk ule tebak lan tandasnya letak syaitan. Wate tamong dalam tandas, syaitan geludah hatu leranya. Sehingga terjadi jibtanya penyakit was-was. Pokok demalam penyakit was-was. Angkanya tebak hanya menutup kepala wate tamong tandasnya. Dan menjauhkan dirinya daripada manusia ke tempat yang sunyi. Dan long keanjurkanlah wate tanya tamong WC-nya tak jauh dari tempat yang ramai. Menyoino kamangat kat tempat kana WC, menyuruhnya ke lampu, menyoino kamangat kana WC. Jadi wate kejap buat WC-nya, getok pintu, getok jual katnya. Jadi ka sunyi pada tempat yang sunyi. Dan jangan ia qada hajat pada air yang tenang. Dalam getanyo hanjit tak qada hajat, angkanya tak pada air yang tenang. Kepada surah tegedi pada iyan tenangnya, surah tegedi lagi bak kolam berenang. Munyo getanyo tak qada hajat bak kolam berenang, kok kadang menjatuh ngi semayang pak ataupun kadang cikah gerah tak kadang. Ya jadi kan tanyo melampau-lampau inan. Kok kamu nyan kok kaki bana mutarak kok gara-gara tanyo. Dan pada air yang mengalir yang sedikit, dalam tanyo geanjurkan hanjat tak qada hajat pada yang ile bacut. Kebana yang ile bacutnya lagi surah tegedi bau bilang umang kana coh umangnya. Nyampak coh umang kana yang ile bacutnya ngan tanyo hanjat tak qada hajat inan.
Pakai tebak gua kadang po ujung di kamu jak beli ibu omong kadang cik kagrah bang omong hala-hala kadang gejek di baca kana kunai-kunai kau bahajat danyo kau hanja mudarak ganyan. Dan jangan berkemih pada tempat yang keras. Dalam gedanya geanjurkan bek berkemihnya angkat tatoi bak tempat yang keras. Kebak duma surah degedi bak tempat yang kerasnya nyangke bak bate misalnya danya tatoi bak bate monyo degedi danya tatoi bak bate nyan percikan inya tepetik ati tubuh danyo nyangke yang menyebabkan gedanya untuk bernajis nyangke gepegahina pakon hanjit tatoi bak tempat yang keras. Dan jangan menghadap angin dalam wate gedanya tak Allah hajat bek menghadap angin entuk tanya tak Allah hajat ina surah degedi bak tabuh lampu gua idang pae tengah tenang kamu bek hajat danyo kah ada mangat tagam deh. Dan tempat pernaungan manusia pada jalan raya dalam gedanya keanjurkan bek tak Allah hajat tempat pernaungan jonggop pernaungan gopnya yang ke tempat biyo-biyo gop kat jalan raya lagi contoh bahalte munyo surah degedi tak Allah hajat bahaltenya kamu darak bacik najian wati ke biyo-biyo gop ha pube demanya kah kamu darak baciknya. Dan di bawah pohon kayu yang dimakan buahnya bik nancit bak miyuk bak kaya yang tengah muboh yang kana boh je menghasilkan boh munyo singkira danyo dabuh hajat bak kaya yang tengah mubohnya yang kefon bak kaya yang mubohnya wate gok menjak cok kana hajat danyo miyuk kah anda kejek cok balahan wate kara miyuk kah hanjek cok lah tebak nak kok hajat danyo miyuk untuk terjadilah membazirkan makanan. Dan pada lubang tanah dalam danyo hanjit tak Allah hajat pada lubang tanah sebab kat lubang tanahnya kau sido binatang dek merubah-rubah binatang dek lagi contoh tidur merubah-rubah dek mewate pada zaman Nabi Sulaiman mandang stop bek pangale tebak nak lewat tidur baik danyo manusia mandang mejak apa tidur mejak boh hajat bak lubang tanah nyangke ke pegang hanjat tak Allah hajat bak lubang tanah. Dan jangan berkata-kata dalam gedanyo hanjat tak pegang-pegang haba wate danyo tak Allah hajat nya anak mi ino gemelagu lah wate bak WC astagfirullahalazim. Dan hendaklah menghabiskan kemih dalam gedanyo geanjurkan wate gedanyo tatoi angka kemihnya bunuh habis-habis kipan cuma cara depa habis nyan leni cara ji dengan dagerham lega yang ke cara dapat habis berkemihnya karena bak zaman Rasulullah Rasulullah nak balangit wate balangit merumpak dengan malaikat ngasih roh hamba gedanya Rasulullah malaikat ya malaikat mau pakan hambanya gesiksa apa ahli ya malaikat jawab oleh malaikat sebab gopnya gerah apa bi habis ketinggal ini akhirnya gepegahina habiskan kami munyoi danyo hanabe kau hasalah semayang sebab bernajis dan mengucap tak kalah masuk kepada tempat ini dalam wajahnya tak damong dalam tandasnya aku WC-nya tak baca doa kon lagi tak damong long pukamek tak damong juga no doa di kiban dan doa di bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Dan tak kalah keluar mengata dalam danyo balu tertibit daripada tandasnya tak baca doa sebab Allah kala gepelindung gedanyo kiban dema doa ji ghafranaka alhamdulillahilladzi adhaba anil wa'afani wallahu a'lam bisawab wa ilahi marji'un wal ma'af astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Lentup dengan sabuh pantun. Jalan-jalan balik ke Dondong. Tepuk tangannya dong. Masya Allah, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa kali heta kala anak getanyo yang lepas najedah danyo Bapak Ibu merupakan anak dari tuan rumah Tikulanyo yaitu SMP 1 Darul Imarah.
Jadi Bapak Ibu sabana ban Bandung kali hetakalon penampilan anak getanyo. Jadi tentu ji program kita bak sikulanyo juga mendukung program penetapan urohameh tak pakai bahasa Aceh. Karena gesurah kita pakai bahasa Aceh lagi kali hetakalon. Jadi bersamaan kedua program berjalan dan sukses kali hetakalon bersama. Baiklah Bapak Ibu hadirin